Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Hari ini pertemuan ke-11 ya. 11 atau 12 ya, kurang lebih seperti itulah. Kegiatan perkuliahan kita adalah tentang bagaimana lanjutan dari minggu lalu ya. Nah, jika pada minggu lalu kita sudah belajar, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang dasar-dasar Excel. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana jika kita menjadi seorang wali kelas mengolah nilai anak-anak dan nilai anak-anak menjadi nilai bahasa Indonesia kelas 7, 8 atau 9 atau misalnya kelas 10, 11, 12 sesuai dengan rumus yang telah diberikan dari sekolah. Persentasenya misalnya sudah ditentukan seperti tadi. Seperti minggu lalu kita bahas. Nah, hari ini kita akan bagaimana jika kita diberi amanah menjadi wali kelas. Nah, menjadi wali kelas itu misalnya seperti ini. Oke. Coba Anda perhatikan ini. Kita bermain dengan tabel yang lebih rame. Ya. Nanti kalau kamu wali kelas, maka nanti semua muridmu akan nampak di situ nanti nilai-nilainya. Nilai agama akan muncul, nilai PPKN akan muncul, bahasa Indonesia muncul, bahasa Inggris, MM, fisika, kimia, biologi. Ini hanya contoh ya. Mungkin ada yang belum masuk nama mata pelajarannya. Jadi nanti untuk ini saya minta tolong untuk bagian yang ini nanti saya meminta tolong kepada kalian. Ini maka tugas kalian akan banyak sekali berarti untuk minggu depan ini. Semangat teman-teman. Mudah-mudahan bisa dicicil. Ada makalah. Terus tadi ada mencontohkan dengan sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran tadi ya. Yang ini sebagai guru wali kelas. Jadi kalau wali kelas itu nanti semua guru nanti ngasih nilainya ke kita. Yang kayak tadi sudah kita kasih itu yang sudah kita bahas tadi. Sebentar ya. Yang ini akan diberikan oleh semua guru ke kalian nanti. Tapi ininya sudah nggak ada lagi. Udah rapi dia nilai akhir aja gitu. Ini nggak ada. Ini nanti teman-teman ini bisa disembunyikan nggak? Bisa disembunyikan ini ya teman-teman ya. Ini bisa disembunyikan. Ini ada di sini namanya hide. Hide. Bisa disembunyikan seperti ini. Jadi nggak muncul dia gitu. Oke. Nah, misalnya ini yang mau kamu laporkan. Inilah yang kamu laporkan nilai-nilai ini. Nanti inilah yang ditulis oleh wali kelas ke rapot. Jadi kalian selama ini kalau masih bingung kayak mana sebenarnya proses nilaiku itu bisa diperoleh. Ya seperti inilah dia teman-teman. Seperti inilah cara mengolahnya selama ini. Pernah terpikir gak oleh kalian? Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, saya akan mengembalikannya kayak mana Pak? Caranya klik aja kanan lagi, unhide. Ya, di unhide biasanya muncul dia langsung. Di bagian sini ya. Nah, ini digini kan langsung muncul. Kembali ya. Diklik double. Oke. Nah, setelah masuk semua nilai, nanti kamu akan membuat seperti ini. Nah, cara membuat ini akan saya contohkan ulang ya. Saya akan hapus dulu ini semua. Saya akan hapus ini semua dulu. Sebentar ya, saya copy dulu. Saya copy, saya paste. Pakai ini ya, pakai ini. Baru ini saya delete ya. Saya delete. Saya hapus, saya delete. Cara mendelete ini dari sini ya, delete cell. Udah. Nah, kayak ginilah teman-teman jadinya yang tadi itu. Ada nomor, nama, mata pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, untuk ini saya pengen ini tugasnya Anda merekam dengan cara share screen. Saya kalau pertemuan yang minggu lalu itu Anda kerjakan saja, kirim Excel-nya nanti di grup. Ya, Excel-nya aja yang kamu kirim. Tapi itu nanti bisa
kamu nanti mengakali Bapak. Nanti kamu copy aja nanti punya Kamalia, dikirimkan oleh si Jasmine. Tapi nanti itu saya akan tahu. Itu nanti akan kelihatan dan ketahuan. Oke? Nah, yang ini saya pengen kamu buat rekamannya dengan cara recording sendiri. Nanti kamu menjadi wali kelasnya. Dan murid-muridnya nanti yang kamu ambil adalah teman-temanmu dulu waktu SMA kelas 12. Sekarang kita ganti dulu guru wali kelasnya sekarang Alia Zahra Zulkifli atau Fitri Jasmine. Siapa ini? Atau dua-duanya jadi wali kelas? Oke, Fitri Jasmine aja kalau gitu. Apa-apa. Fitri Jasmine. Kalian dulu satu kelas 12 berapa orang? 40. Kurang jelas suara Fitri Jasmine. 40, Pak. Oh, 40. Berarti nanti ini akan kita bikin sebanyak 40. Teman-teman, kayak mana cara membuat ini 40 ke bawah? Ini saya contohkan ya, saya delete. Cara cepat membuat 40 ke bawah, caranya ini di blok. Udah. Setelah kamu blok, ini kamu letakkan di sini kursor. Itulah hebatnya lambang warna putih yang hitam ini. Ini kamu klik kiri, tahan, kamu tarik ke bawah. Mana tadi dia? Sebentar, tarik terus sampai muncul nanti angka 40-nya. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Ini 40. Lepas. Langsung muncul 40. Jadi kita nggak perlu diketik satu persatu. Tuh, capek. Ya kan teman-teman? Capek. Ya. Ini kita letakkan di tengah-tengah ya. Kita letakkan di tengah-tengah supaya rapi. Nah, contoh-contoh nama kawan-kawanmu dulu siapa aja Indah? Siapa aja Fitri? Jasmine ya. Mikrofonnya belum dibuka mikrofonnya. Angel, Pak. Siapa Jill? Angel. Siapa lagi? Simran. Siren? Kurang jelas, coba pelan-pelan. Simran. Agak susah ya. Coba cari nama yang muda-muda dulu. Indren. Inaya, Pak, Inaya. Terus? Nur Hasana. Siapa lagi? Nur Hasana. Oke, lanjut. Aulia, Pak. Aulia. Ya. Siapa? Widya, Pak. Widya. Terus? Widya. Nggak jelas. Revi. Ini Revi. Iya. Oke, baik. Nah, misalnya ini contoh. Ini hanya contoh. Mohon izin ya Alia. Ini wali kelasnya kita ambil Fitri Jasmine dulu ya. Untuk contoh minggu depan nanti kita ambil Alia ya. Oke. Nah, misalkan udah terisi nih nilai-nilainya. Agamanya ada, PPKN nanti kalian buat nanti sebanyak 40. Kamu ingat-ingat lagi nanti nama-nama kawan-kawanmu. Ya. Jadi kalian di sini untuk flashback kembali ke masa-masa SMA yang lalu. Oke. Nah, ecek-eceknya kamu jadi wali kelasnya. Nanti videonya ini akan saya upload. Suruh nanti temanmu nonton. Nah, bilang dia sama dia, mohon maaf ya, kau nilaimu ku bikin rendah di sini. Karena kau bandel kali sama aku dulu bilang. Aku sekarang yang ngatur ecek-ecek gitu. Nah, misal ini kan hanya ecek-ecek, ini kan hanya belajar untuk belajar. Mohon maaf ya. Misalnya ada laki-laki yang dulu sangat sangat berkesan gitu ya, membekas di hatimu begitu kan. Terus dia meninggalkanmu. Kamu mau bikin dia jadi ranking 0, ranking terakhir. Boleh nanti silakan. Kamu atur aja nilainya nanti. Jadi gitu. Tapi ingat, ini hanya untuk melatih kemampuan saja ya. Ini hanya mau melatih kayak mana nanti kalau kamu itu jadi benar-benar sebagai seorang wali kelas. Nah, ini semua akan saya hapus dulu teman-teman ya. Fungsi-fungsi ini akan saya hapus dulu ya sampai 40. Nah.
Oke, jadi yang ada muncul mata pelajaran agama ngasih nilai. Dikasih bapak agama misalnya atau ustadz ya gurunya misalnya laki-laki kan. Si Angel 90, Inaya 80, Nur Hasana 89, Aulia 95, Widya 80, Revi 78. Guru PPKN juga ngasih nilai, disetornya ke Ibu Jasmine, Ibu Fitri Jasmine. Diberikan, Ibu Fitri Jasmine masukkanlah ke sini supaya rapi gitu ya. Guru bahasa Indonesia juga sama. Misalnya guru bahasa Indonesia Ibu Alia Zahra Zulkifli. Ibu Kamalia, ini ya Bu, nilai anak Ibu ya dari saya ya, pelajaran bahasa Indonesia, kata Ibu Alia. Nah, Ibu Kamalia masukkanlah ke sini. Kan Ibu Kamalia mau meranking ini. Ecek-eceknya udah mau bagi raport. Ya kan, kalau mau bagi raport, kenapa guru-guru itu sibuk? Karena mereka tidak mengerti teknologi atau Excel. Coba mereka ngerti Excel, sebentar selesai. Nggak perlu lama-lama. Mungkin yang lama itu menulis, kalau ditulis secara manual. Tapi kalau ditulisnya kalau misalnya diketik di print out raportnya, maka gampang. Oke, misalnya inilah ya. Contohnya Ibu Kamalia ini adalah wali kelas IPA ya. IPA 1 misalnya. Kelas 11 IPA 1 misalnya. Nah, kayak mana kita menghitung rankingnya, membuat ranking? Langkah pertama, ikuti ya. Letakkan kursor di sebelah kiri. Udah? Setelah itu klik insert. Setelah diklik insert, klik tabel. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Coba kita geser ke bawah. Yang ada putus-putusnya ini sampai mana ya? Sampai 40. Artinya kita mau membuat tabel sebanyak jumlah murid tadi. Artinya ini tidak perlu kita ganggu gugat. Tapi kalau kalian mau bertanya-tanya, kenapa Pak Supriyadi kok di sini ada lambang dolar? Lambang dolar ini adalah lambang mengunci sel supaya rumus-rumus nanti tidak lari. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan sebuah keajaiban dari Excel ke kalian. Cukup satu aja yang diisi, otomatis yang di bawah nanti semua terisi. Perhatikan nanti ya, supaya nanti kalian semakin menyukai tentang komputer ini. Oke, saya tekan oke. Apa yang terjadi? Langsung aja oke, langsung muncul seperti ini, berbentuk tabel. Oke? Nah, oke Pak, sudah mantap nih Pak. Kalau mau diganti warnanya boleh Pak, warna hijau, boleh. Warna merah, boleh Pak. Orange, boleh sekali. Mau pakai warna apa aja boleh. Misalnya mau pakai warna ini. Ini misalnya. Silakan. Silakan aja, nggak ada masalah. Saya mau pakai warna hijau, ya udah silakan. Oke. Bagaimana cara mengerjakan yang seperti Bapak bilang tadi? Otomatis dia Pak. Hanya nilai si Angel yang dicari, tapi nanti semua nilai yang di bawah ini langsung muncul otomatis. Perhatikan caranya. Sama caranya. Tekan sama dengan, karena ini jumlah nilai, maka yang dipakai adalah rumusnya SUM. Sum. Baru buka kurung. Kemudian dari mana ke mana yang mau kita jumlah? Dari nilai agama sampai nilai biologi. Ini hanya contoh ya. Nanti pelajarannya sesuaikan dengan raport kalian yang di rumah ya. Nanti tengok raportmu apa aja pelajaran-pelajarannya di situ. Ya tambahkan aja. Tapi kalau nilainya nggak usah persis lah. Mana mungkin pula kau tanyain satu-satu kawan bukan. Coba kau foto itu raportmu. Nggak usah. Ini hanya ecek-ecek aja. Supaya kamu tahu aja gitu caranya kan. Nah, ini di blok. Nah, sekarang di sini muncul pertanyaan yang lucu. Pak Supriyadi, tadi kita munculnya nama selnya Pak. Tapi kok di sini munculnya agama biologi? Yes, benar. Karena kita sudah main di tabel yang otomatis, maka dia langsung seperti ini didefinisikan. Sekarang ini yang kurang tinggal tutup kurung. Setelah saya tekan enter, nilai si Inaya, nilai si Nur Hasana, nilai si Aulia, Widya, Revi, untuk jumlah nilainya langsung muncul dengan satu kali enter. Perhatikan, saya tekan enter ya. Nah, inilah namanya tabel otomatis dan rumus otomatis. Ya, kalau tadi kan kita harus tarik dulu kan ke bawah gitu kan. Tapi kalau dia pakai tabel seperti ini jauh lebih enak, lebih simpel.
Nah, bagaimana dengan nilai tertinggi? Apa itu nilai tertinggi? Kamu misalnya pengen nanti setelah waktu bagi rapot kan orang tuanya bertanya. Misalnya orang tuanya si Kamalia ya kan. Tadi kan si Alia udah jadi guru bahasa Indonesia. Fitri jadi wali kelas. Sekarang orang tuanya Kamalia. Nah, Kamalia ini bertanya sama Ibu Fitri Jasmine sebagai wali kelas, Bu, anak saya list manager itu pintar di pelajaran apa, Bu? Tinggi di pelajaran apa? Terus lemah di pelajaran apa? Ecek-eceknya list manager jadi muridnya, ya kan? Walaupun dia sudah pergi meninggalkan kita. Jangan kau pergi, gitu kan? Jangan kau pergi jauh dari diriku, katanya. Jadi sedih juga ya, nggak ada lagi list manager. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia sehat-sehat. Apa yang sedang dicarinya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kalau si Ibu Kamali orang tua list manager Kamalia ini bertanya ke Fitri Jasmine harus menjawab, Bu, anak ibu sangat luar biasa di pelajaran ini. Nah, kayak mana caranya Fitri Jasmine menjawabnya kalau Fitri Jasmine tidak memiliki informasi? Maka dibikinlah nilai tertinggi. Gunakanlah rumusnya sama dengan MAX. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tugas yang ke 9 tadi ya. Berarti ini juga rumus-rumus yang akan dipakai nanti di keguruan ya, untuk mencari nilai tertinggi dari murid-murid itu. Buka kurung. Kemudian kamu tarik dari agama sampai biologi. Jangan lupa tutup kurung. Kalau saya tekan enter, Inaya sampai Revi langsung muncul nilai mereka. Nah, seperti ini dia. Terus sini ada nilai terendah. Nilai terendah juga sama. Supaya tahu kita di mana kelemahannya. Supaya Ibu Fitri Jasmine bisa menyampaikan ke Yaya. Ke Yaya. Fitri Jasmine kok ke Yaya? Yaya ke Ibu Kamalia sebagai orang tuanya si list manager. Lucu kali ya kan? Masa Kamalia jadi punya anak namanya list manager? Ecek-ecek aja ya kan? Oke. Kayak mana caranya? Maka dibuat lagi sama dengan, jangan lupa sama dengan min, baru buka kurung, baru di blok agama sampai biologi, baru ditutup kurung, baru di enter. Nah, teman-teman, dari sini terlihat dengan jelas bahwa Angel pintar di pelajaran bahasa Inggris. Nilainya 98. Nanti waktu kamu merekam dirimu sendiri, nanti kamu bilang, Cie, Angel pintar ya bahasa Inggrisnya. Bilang makasih dong sama Bu Yaya. Kan Bu Yaya nih wali kelasnya. Cik. Nah, misalnya gitu. Ecek-ecek ya. Maafkan kegabutanku ya teman-teman. Ini hanya tugas komputer yang diberikan Pak Supriyadi karena supaya Pak Supriyadi bisa melihat saya sudah mengerti atau belum tentang cara membuat nilai dalam Excel. Karena ini adalah tugas, mohon izin ya teman-teman. Kalaupun nanti siapa ranking terakhir, mohon maaf ya, aku tidak ada dendam ya weh, gitu bilang. Karena nanti videonya kan akan kamu kirim nanti ke teman. Nah, kemudian nanti Inaya selamat ya, kamu pintar di fisika ya. Walaupun sebenarnya kita semua dulu remedial ya fisika ya kan. Tapi ku bikinlah kau 92 ya, nggak apa-apa ya. 93 ini ada Nur Hasanah pintar di bahasa Indonesia. Nah, kemudian Aulia pintar di agama. Ini karena anak ustadz ya kan. Rajin sholat, rajin menabung ya. Kemudian Widya pintar di kimia. Oh, ini Widya ini jago ini membuat sampo perontok rambut ini. Oke, kemudian Revi pintar di 3 pelajaran yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MM. Nilainya 89. Sedangkan Angel perlu belajar di biologi karena nilainya rendah 75. Kemudian Inaya perlu belajar di bahasa Inggris karena Inaya ini guru Batak, namanya Inaya Pardede. Misalnya ya kan? Iya, tak mengerti aku Pak. Susah kali kurasa bahasa Inggris itu, bukan bahasa mamaku itu. Orang di rumah kami Pak, kami bahasa Bataknya. Masa disuruh aku bahasa Inggris Pak? Sakitlah lidahku. Keseleo lidahku Pak. Tak mengerti aku. Nah, misalnya gitu ya.
Jadi nilai terendahnya misalnya bahasa Inggris. Nah, untuk Nur Hasanah, walaupun dia tadi tinggi di bahasa Indonesia, tapi dia lemah di kimia. Kenapa dia lemah di kimia? Ya, mungkin itu tadi karena dia nggak mengerti CH3, CH4, CH5, entah apa-apa dibilang ibu itu kayak macam kumur-kumur kurasa Pak. Kurasa ibu itu udah gila, tah CH2, CH5, hahaha. Udah bau napas ibu itu Pak. Hahaha katanya pula lagi. Contoh ya kan. Kamalia matikan video dia. Ketawa kali dia kayaknya nampaknya, ada nggak tahan dia ketawa. Sampai tergolek-golek dia ketawanya. Oke. Kemudian misalnya si Aulia ini dia lemah di pelajaran biologi karena dia nggak suka ketika pelajaran reproduksi pria, ya kan? Tahap apa yang dibahas di situ dia langsung risih. Ih, aku nggak suka Pak pelajaran reproduksi. Misalnya gitu ya. Kemudian Widya dia lemah di pelajaran misalnya di pelajaran agama. Karena apa? Setiap disuruh sholat berjamaah, alasannya haid. Suruh sholat berjamaah, aku lagi haid Pak. Masa tiap minggu haid? Kan ini lucu ini kan? Nah, misalnya, makanya nilainya 80. Alasannya banyak. Tukang kibul. Repi lemah di pelajaran agama juga 78. Sama lah ini. Repi sama Widya ini sama lah ini. Mojok aja kerjanya orang tua misalnya. Misalnya seperti itu. Nanti kamu boleh ceritakan begitu. Supaya nanti rekaman videomu tidak terlalu cepat. Nah ya, jadi begitu ya sambil kamu cerita-ceritakan. Supaya ada humor-humornya lah begitu. Supaya agak sedikit lucu-lucu. Oke. Kamalia nggak apa-apa loh, ketawa aja loh. Ketawa itu nggak bayar loh. Silakan aja hidupkan kameranya nggak apa-apa. Biar penonton nanti melihat ternyata Kamalia ketawa rupanya. Sama dengan untuk mencari rata-rata tadi pakai rumus apa teman-teman? Mencari rata-rata pakai? Average. Yes, average ya. Buka kurung jangan lupa. Kemudian ditarik dari agama sampai biologi ya. Tutup kurung baru enter. Nanti langsung otomatis ke bawah juga muncul. Pak Supriyadi, ini kenapa nilainya kok ada 00 di sini Pak? Teman-teman, nilainya ini adalah nilai yang sedang menanti untuk diproses. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya ada anak ke-11, misalnya Fitri Jasmine, coba sebutkan satu lagi kawanmu. Satu aja lagi. Mikrofon. Ya, satu aja lagi. Yang laki-laki boleh. Dita Pak. Di laki-laki. Iya. Andre Pak. Andre ya. Ini kayaknya Andre ini pernah ini mendekat-dekati si Yaya ini kayaknya. Makanya ini yang paling diingatnya ya. Oke, misalnya nih Andre. Ketahuan nilainya. Misalnya nilainya berapa? 70, 71, 72. Coba perhatikan teman-teman. Yang sebelah kanan yang tadi yang 0, langsung otomatis berisi. Lihat ya, kalau saya isi lagi di sini, langsung muncul lagi nilainya, tengok. Nah, kan berubah nilainya kan, otomatis kan teman-teman. Berarti hebat sekali ya. 74, 75, 76, 77. Misalnya seperti ini, langsung otomatis berisi. Nah, jadi ini teman-teman jangan bingung. Nanti kalau kamu sudah berisi semua ini 40, maka ini semua nanti akan terisi secara otomatis. Dan langsung ketahuan nilai tertingginya di biologi memang benar, nilai terendahnya di agama 70 benar. Nah, bagaimana cara mencari ranking? Mungkin ini yang teman-teman tunggu dari tadi. Kayak mana Pak kita supaya guru kita tuh kok tahu dia kita ranking berapa gitu. Caranya adalah sama dengan RANK buka kurung. Kemudian di sini ada number. Number yang dimaksud adalah nilai. Nilai dari yang sedang dibahas. Nilai siapa yang sedang kita bahas di sini? Si Angel. Maka kita blok ini. Jumlah nilainya kita blok. Setelah tanda buka kurung, kita klik di sini. Setelah itu teman-teman, ikuti bentuk yang sudah ada di sini. Di sini ada tanda titik koma.
buat titik koma. Tapi ada juga laptop yang tidak titik koma, tapi koma aja langsung. Kalian perhatikan nanti di tempat kalian ya, di laptop kalian ya. Kalau koma ya ikuti koma. Kalau titik koma ikuti titik koma. Kemudian ada kata-kata ref. Ref ini bukan lagu ya. Bukan referen, bukan itu. Ref ini adalah nilai mana aja yang mau dibandingkan. Berarti dari sini sampai ke paling bawah ya, yang anak ke-40. Sampai sini kan? Sampai yang nilai 40 tadi ini kan? Sampai anak ke-40 ya. Oke, maka kita coba cek lagi di mana tadi? Di sini ya. Oke, ini dia tadi mana tadi? Ini. Kemudian kita kasih titik koma. Jadi yang kalau dia di blok, dia warna merah. Sekarang kita titik koma. Di sini muncul ada order. Order ini artinya adalah keterangan, ada descending, ada ascending. Ascending adalah mengurutkan dari nilai paling kecil ke paling besar. Descending adalah nilai paling besar ke paling kecil. Kira-kira supaya muncul ranking 1, nilai paling rendahnya kita bikin atau nilai paling tingginya ranking 1? Coba hidupkan mikrofon. Nilai paling tinggi ranking 1 atau nilai paling rendah? Nilai Yang paling tinggi, Pak. Iya, nilai paling tinggi. Kecuali kalian mau melucu kan? Aku ranking 1 tapi dari belakang. Nah, betul. Jadi gunakanlah simbol 0. Pakailah descending 0. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Kamu tinggal meng-enter, nanti otomatis rankingnya akan muncul di sebelah kanan. Nah, ranking 1 adalah Aulia. Tepuk tangan untuk Aulia. Yeay, selamat ya Aulia. Gitu nanti bilang ya. Mat ya Aulia. Jangan lupa kadonya untuk ibu ya, bilang gitu. Udah ibu bikin kau ranking 1. Ecek-ecek ya, bercanda. Ranking 2, Angel. Ranking 3, Repi. Wih, Repi pintar juga ya, Rep. Itu misalnya. Ranking 4, Widya. Ranking 5, Nur Hasana. Ranking 6, Inaya. Dan ranking 7 tadi Andre. Nah, seperti itulah caranya teman-teman. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Nanti tinggal kamu praktekkan. Silahkan. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Kalau jelas, dijawablah dengan jelas. Kalau bingung, silakan dijawab dengan. Kalau misalnya kamu melihat bentuknya ini kurang rapi, kamu bisa blok ya teman-teman. Blok. Kamu bisa blok ini sampai ke 40. Letakkan nilai-nilainya di tengah-tengah. Letakkan nilainya di tengah-tengah. Pilih home. Pilih yang ini. Letakkan di tengah-tengah. Sama ini letakkan di tengah-tengah. Nah, supaya dia terlihat lebih rapi. Pak Supriyadi, nanti kalau kita mau ngeprint, ini Pak, bentuknya ini pasti lebar kali ini Pak. Coba misalnya kita pakai formula landscape. Terus kertasnya misalnya kita pakai kertas A4. Nah, kalau kita tekan Ctrl T, kepotong dia kan, sampai jumlah nilai kan. Nah, kepotong. Maka caranya ada. Caranya bisa dengan cara dikurangi skalanya. Scale-nya dikurangi jadi 80 misalnya. Kemudian kamu tekan Ctrl T. Sudah berubah, tetapi masih juga terpotong. Kamu bisa kurangi lagi, misalnya jadi 70. Baru kamu tekan Ctrl P, sudah muncul. Sampai rankingnya sudah muncul. Nah, beginilah caranya, dan ini sudah pada satu halaman ya. Cuma kekurangannya ini adalah saya belum kasih judul ya teman-teman. Saya belum kasih judul tadi di sini ya. Harusnya dibuat judulnya nilai raport dan ranking kelas 11 IPA 1. Di bawahnya wali kelas Ibu Fitri Jasmin SPD. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kamu mau merapikannya di tengah-tengah, ini kamu blok, kemudian kamu tekan merge dan center. Nah, di tengah-tengah dia. Yang ini juga sama.
Ini merge dan center. Kemudian kalau kamu mau kasih warna supaya cantik sedikit boleh. Kalau seperti ini. Kalau kamu mau kasih jarak, kamu bisa tinggal insert cell. Kemudian ini insert cellnya dari sini, klik di sini dulu baru insert cell. Supaya dia di atas yang insert. Nah, terus ini kamu bisa kasih warnanya, kamu hilangkan, kamu blok dulu, buat di sini no fill. Nah, seperti ini. Ketika di print, nanti udah terlihat rapi dan cantik seperti ini. Nah, bisa dibesarkan ya. Oke, nah, teman-teman. Jadi kamu tinggal tekan aja print, maka udah selesai langsung sudah muncul. Jadi caranya dari tadi ya, dari text layout ya, dari skalanya dikecilkan. Oke, tapi ada juga cara orang lain ada juga yang mengganti ininya dibentuk jadi seperti ini. Perhatikan saya, dibentuk menjadi ini menggunakan rotate text up. Di samping rata tengah kiri kanan ini ada namanya rotate text up. Seperti ini jadi bentuknya. Kemudian kamu letak dia di atas, di tengah. Nah, ini kalau ini teman-teman, ini nanti akan sangat hemat. Kenapa akan sangat hemat? Kalau kamu klik kiri ini double, maka dia jadi kecil, mengecil. Ini nanti akan mengecil, 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 dan mengecil terus. Tinggal kamu klik kiri 2 kali ya. Klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini. Udah lebih ini. Kalau mau di print, Ctrl P, tapi kok muncul dia. Coba kamu perhatikan. Kalau kamu misalnya pengennya, nggak usah lah Pak, landscape. Bikin apa aja lah Pak, bikin portrait aja lah. Bisa kayaknya ini portrait. Coba kita cek ya, portrait. Coba kita Ctrl P. Kita Ctrl P. Nah, udah bisa kok ini. Tapi kok nampak kok terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini dia. Tapi tetap terbaca kan teman-teman? Ya, tergantung kamu ya, mana yang kamu suka ya. Kalau kamu mau buat seperti ini juga boleh. Kamu mau buat seperti tadi juga boleh. Jadi ini sudah menjadi suatu nilai ya, teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Saya akan kembalikan kembali seperti tadi awal aja, karena saya merasa lebih cantik yang di awal tadi. Oke, ini saya set. Silakan nanti Anda buat tutorial ini, jelaskan sambil Anda praktekkan. Dari situlah saya nanti menilai kamu udah bisa atau belum. Saya rasa itu untuk hari ini. Makasih banyak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, Ya, itu dibuat sesuai dengan jumlah kawan pas SMA. benar. Dibuat sesuai jumlah kawan pas. Kalau misalnya jumlah temannya itu ada 40 siswa, dibuat segitu. Yes, ya benar. 40 siswa. Supaya apa? Memflashback aja sih. Kan kamu masih punya teman-teman SMA yang lalu kan? Ya kan? Belum putus kan hubungan kalian kan? Masih komunikasi kan? Masih ada grup WA kan? Masih, Pak. Nah, ya udah. Makanya nanti setelah siap videonya, saya upload ke YouTube, nanti kamu kirim ke dia. Biar di komennya nanti, iya makasih Bu Kamalia, aku ranking 1. Nah, mungkin gitu ya kan. Pokoknya saya menilainya nanti siapa yang paling kreatif, paling kocak, paling terlihat kemampuan public speakingnya. Ya, itu yang mau saya nilai. Sambil ngejelasin, sambil juga kamu bisa cerita tentang temanmu itu ya. Ya Pak Widya ini mohon maaf ya. Ini memang Widya ini Pak memang agak sedikit lemah ini Pak pelajaran MM. Maka aku bikin nilai 60 aja. Boleh, nggak apa-apa. Terserah. Ya. Diaturlah dengan baik ya. Kreativitasnya saya berikan kepada Anda. Waktu kita sudah cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan Kamalia? Enggak ada, Pak. Ya, ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke. Alia, pas? Pas, Pak. Oke, baik. Makasih banyak. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dilaksanakan. Tugas-tugasnya semua bisa dikebut dan segera dilaporkan di grup. Saya sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.